Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi wa ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Allah mudahkan kita untuk bisa beraktivitas menghadiri majelis ilmu di pagi ini di tempat yang Allah berkahi. Semoga Allah berikan banyak kebaikan di dalam majelis kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai kiamat. Semoga kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Oke, ibu-ibu, euforianya barangkali bisa dicukupkan. Kita akan segera mulai pengajian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pemandangan yang nanti akan disaksikan, sebuah pemandangan yang mengejutkan tetapi merupakan keterkejutan yang menggembirakan, karena memang ada keterkejutan di akhirat yang membuat kita panik dan ketakutan, tetapi ada keterkejutan yang membuat kita begitu euforia dan bahagia, ya. Di antara bentuk keterkejutan yang membahagiakan, keterkejutan yang membuat kita begitu gembira adalah saat Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan gunungan pahala yang begitu besar, keutamaan yang seorang hamba merasa tidak pernah melakukan. Dalam satu riwayat sahih disebutkan bahwa kelak ada seseorang yang diperlihatkan gunungan pahala itu, lalu hamba tadi bertanya, "Ya Rabbi min aina hadza kulluhu?" Ya Allah, dari mana ini semuanya? Apakah karena sholat dan puasaku? Apakah karena zakat dan sedekahku? Maka Allah mengatakan bukan. Hamba tadi mencoba untuk mengingat kebaikan-kebaikannya di dunia, tapi Allah kemudian menampik semuanya. Lalu Allah mengatakan, "Hadza min istighfari waladika." Kamu mendapatkan karunia yang besar ini, kamu mendapatkan keutamaan yang mulia ini min istighfari waladika, karena permohonan ampun, doa dari anakmu yang tak pernah putus setelah engkau meninggal dunia maupun ketika engkau masih hidup di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi pertanyaan kita, apa yang menyebabkan seorang bapak mendapatkan keistimewaan tadi, dan bagaimana caranya seorang mukmin, seorang hamba mendapatkan keistimewaan berupa permohonan ampun dari anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, satu hal yang harus kita pahami, menjadi satu keyakinan kita bahwa di antara ujian orang-orang beriman, ujian orang-orang mukmin ini adalah ujian pada keluarganya, sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang yang beriman, di antara istri dan anak-anak kamu ada yang menjadi musuh bagimu. Dalam ayat berikutnya disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kamu itu adalah ujian. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada para sahabat yang hadir,
ayyukum yahfadu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyukum yahfadu hadisan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Maka ngacunglah seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman dan mengatakan, ana qala innaka lajari. Lalu kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa malihi wa nafsihi wa jarihi. Seseorang akan mendapatkan ujian dari nomor 1 istrinya, nomor 2 adalah anaknya, nomor 3 adalah hartanya, nomor 4 itu dirinya sendiri, dan nomor 5 adalah tetangganya. Bapak Ibu sekalian, ya, anak, istri, harta, ini 3 komponen yang paling banyak menghiasi mayoritas daripada waktu-waktu kita, ya, dibandingkan dengan yang lainnya. Maka oleh Rasulullah SAW diletakkan pada nomor yang pertama. Kalau dalam surat At-Tahrim disebutkan ku angkusakum wa ahlikum naro, maka makna ahli di situ yang dimaksud adalah istri. Kalau ada anak, ya anak termasuk. Mengapa demikian? Karena nggak ada orang punya anak kok nggak punya istri, tapi ada orang yang punya istri belum beranak. Maka kata-kata ahlun di situ makna yang pertama adalah istri. Ya. Kalau Nabi menyebutkan fitnatur rajul fi ahlihi, maka yang dimaksud itu adalah istri. Istri ujian pertama bagi suami. Kalau kita dihadapkan pada 2 pilihan, suami soleh, solehah, akur, sakinah, mawaddah, warohmah, tapi diuji punya anak yang durhaka, dengan suami istri punya anak yang soleh dan solehah, tapi suami istrinya berantem terus tiap hari. Kira-kira lebih abot mana, Pak? Diuji punya istri yang manut, nurut, taat, memuliakan, sami'na wa ta'na dengan suaminya, tapi punya anak yang agak nakal, dengan suami yang punya anak baik, nurut, tetapi istrinya nusyus terus. Lebih berat mana kira-kira, Pak? Gimana, Bu? Secara rasa maka yang paling berat itu adalah kalau diuji yang pertama, yaitu ujian berupa istri. Makanya dalam Quran disebutkan ketika menyebut kata-kata istri, Allah menggunakan kata-kata musuh. Tapi ketika menyebut kata-kata anak, Allah menggunakan kalimat fitnah. Lebih berat musuh daripada fitnah, karena fitnah itu maknanya ujian. Ujian itu bisa kebaikan, bisa berupa keburukan. Tapi kalau musuh, nah ini memang harus ditundukkan dan ditaklukkan, ya. Menghadapi musuh harus penuh dengan kekuatan, ya, penuh dengan strategi. Maka Allah menyebutkan dengan kata-kata inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum. Ada di antara istri dan anakmu yang menjadi fitnah. Tapi ketika menyebut dengan nama anak dan harta, Allah, ujian, musuh, ya. Tapi ketika menyebut anak dan harta, Allah menggunakan kata-kata ujian. Bapak Ibu para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kisah pertama yang tadi sudah disampaikan bahwa seseorang ini akan mendapat kemuliaan bukan karena ibadah yang luar biasa, tetapi dia mendapatkan keutamaan karena doa anak-anaknya. Lalu doa yang mana, istighfar yang mana yang dimohonkan oleh anak untuk kedua orang tuanya? Maka di dalam hadis maupun di dalam ayat disebutkan doa itu adalah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira au shighara. Ini doa yang sangat populer dari sejak anak-anak kecil kita ajarkan agar mereka tak putus untuk berdoa. Orang tua maupun guru di sekolah mengajarkan agar anak-anak sejak kecil menghafalkan doa ini dan tak putus untuk mengucapkan doa ini setiap hari. Persoalannya bahwa doa ini memiliki klausul, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Tidak setiap mereka yang disebut bapak dan ibu itu akan mendapatkan klausulnya. Yang pertama, yang berdoa itu adalah waladun soleh, karena hadisnya berbunyi
wa waladun soleh yad'ulahu. Dengan kata lain, kalau anaknya nggak soleh, anaknya berandal, anaknya durhaka, anaknya ahli maksiat, anaknya orang yang bukan soleh, maka ada kekhawatiran doanya tidak akan sampai, tidak akan menjadi jariyah bagi orang tuanya. Ya, walaupun anak tadi berdoa, tapi karena dia di mata Allah bukan termasuk kategori anak soleh, maka doanya belum tentu menjadi jariyah bagi orang tuanya atau menjadi investasi gunungan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita lihat redaksi daripada doa anak tadi. Doanya berbunyi Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni aku dan ampuni kedua orang tuaku. Redaksi yang digunakan itu walidayya, bukan abawayya. Ya, maka muncul pertanyaan, tadi sudah dimukodimahi. Judulnya menjadi walidain bukan sekedar abawain. Sengaja digocek itu sama pembawa acara tadi, dan ternyata jamaah semuanya cukup peka, gitu ya. Ya, menjadi walidain bukan sekedar abawain. Kenapa? Karena yang didoakan oleh anak tadi adalah Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku. Lafadznya menggunakan walid, bukan menggunakan abi atau umi. Maka muncul pertanyaannya, apa hakikat daripada walidain? Apa perbedaannya dengan abawain? Ya, paling tidak sebetulnya ada banyak ya, tapi saya ingin mengkerucutkan dua hal saja. Walid itu di dalam bahasa Arab adalah bisa bermakna orang tua, bisa bermakna bapak, tapi juga ibu sekaligus. Kenapa? Karena yang punya anak itu adalah ibu. Walid ini mungkin terjemahan bebasnya yang beranak, begitu ya. Makanya dalam Quran Allah seringkali menyebut kata-kata bapak, ya. Kata-kata walid itu ada, tapi sering disebut dengan kata-kata mauludun lahu, yang anaknya dilahirkan untuknya, begitu ya. Mauludun lahu itu artinya bapak. Tapi kalau dalam Quran disebut dengan kata-kata walidah, bahkan kata-kata jamak juga ada, ya. Walidat nggak ada. Kemudian jamak taksir dengan kata-kata walidun itu nggak ada dalam Quran. Ya, adanya walidani biasanya kedua orang tua. Maka yang disebut adalah, kenapa kok nggak ada walidun? Karena memang nggak ada istri yang bapaknya banyak, gitu ya, dalam satu waktu. Tapi kalau suami walidat, punya ibu yang banyak, itu dalam Quran memang lafadznya semacam itu. Ya. Dengan kata lain, kata-kata walidah merujuk kepada ibu, karena ibulah yang punya anak. Maksudnya ada anak yang punya ibu tapi belum tentu punya bapak. Tapi kalau ada anak punya bapak, pasti dia punya ibu. Ya, tidak semua anak itu punya bapak walaupun punya ibu, tapi setiap anak punya ibu ketika dia tidak punya bapak sekalipun. Ya, saya ulangi lagi, tidak setiap anak itu punya bapak, tetapi setiap anak yang punya bapak pasti punya ibu. Baik itu karena perzinahan atau karena perkosaan atau tanpa sebab. Karena Allah takdirkan sebagaimana Nabi Isa bin Maryam yang memiliki ibu tapi tidak punya bapak. Ya, maka kata-kata walid lebih identik kepada ibu. Maknanya apa? Ketika anak itu soleh dan solehah, maka yang dapat pahala ataupun yang mendapatkan pengaruh pertama dari doanya adalah ibunya. Sebagaimana kita tahu bahwa seorang anak kewajiban berbakti kepada ibunya secara pembagian 3 kali lebih besar daripada kepada bapaknya. Ummuka, 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 summa abuka. Ya. Tetapi pilihan kata-kata abun atau abawani justru digunakan oleh Rasulullah SAW ketika anak itu bermasalah, ketika anak itu salah, ketika anak itu durhaka. Misalnya pada hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu. Rasulullah tidak menggunakan kalimat fawalidahu,
tapi Nabi mengatakan fa abawahu. Abawa yang diambil itu adalah kalimat abun, bukan umua, tapi abawa. Maknanya memang yang dominan itu adalah bapaknya. Disinilah ibu-ibu harus punya rasa kasihan kepada kami bapak-bapak. Bapak-bapak harus merenung, karena kalau anaknya soleh solehah, nurut taat, maka yang dapat pahala itu adalah ibunya. Tapi kalau anaknya nakal, jahat dan durhaka, maka yang dosa itu adalah bapaknya. Ya. Jadi ketika anaknya soleh solehah, doanya Rabbighfirli wali walidaya, bukan wali abawaya. Begitu anaknya nakal, fa abawahu, maka bapaknya yang kena. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya. Ini ibu-ibu harus kasihan sama bapak-bapak ya. Capeknya pontang-panting mereka mendidik anak, kalau soleh kok yang dapat jenengan, kalau mereka nakal durhaka yang kena mereka. Ya. Bukan hanya berdosa kepada anak-anaknya, bahkan di akhirat seorang laki-laki akan digugat oleh 4 wanita. Siapa saja 4 wanita, Bu? Bukan istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, itu juga termasuk. Tetapi 4 wanita di sana adalah ibunya, istrinya, anak putrinya, dan saudari putrinya. Ini yang kelak akan menggugat ketika di hari kiamat kelak si laki-laki ini memang tidak bertanggung jawab kepada 4 wanita tadi. Seorang anak laki-laki pertama punya ibu tua renta, terlantar, maka di akhirat dialah yang nanti akan digugat. Seorang suami tidak peduli kepada istrinya, terlantar, tidak diajari agama, maka dia nanti akan digugat. Seorang kakak punya adik, taruh misalnya kita seorang kakak laki-laki punya adik, bapak ibu kita sudah tiada, kakak yang bertanggung jawab terhadap adik perempuannya, apalagi kepada anak putrinya. Ya. Ini makna yang pertama terkait dengan perbedaan walidaini dengan abawaini. Yang menarik ini adalah yang kedua, ya, bahwa kata-kata walidain ini dalam Al-Quran maupun Sunnah salah satunya, bukan selalunya ya, merujuk kepada perbuatan-perbuatan yang sifatnya spiritual. Ya. Sedangkan abun kadang-kadang spiritual, tetapi lebih banyak yang bersifat material. Misalnya kata-kata walidain tadi dalam hadis disebutkan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Di situ peran daripada walid itu adalah rabbayani. Sedangkan kata-kata abun itu dalam Quran bisa bermakna umum, tapi lebih banyak yang bersifat material. Misalnya ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Kahfi tentang anak soleh, 2 anak yatim, kakak beradik yang bapaknya sudah meninggal dunia. Nabi Khidir dan Nabi Musa masuk ke kampungnya, lalu mendapati fawajada jidara yuridu ayyang qadda fa'aqamah. Lalu di akhir perjalanan Nabi Khidir bercerita, fa'ammal jidaru fakana ligumlamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soleha. Bapaknya itu orang soleh. Itu dalam riwayat bapak tadi ya bukan bapak kandung, tapi dalam riwayat disebutkan bapak ini bapak kakek. Kakek juga bukan kakek langsung, tapi kakek yang kesekian. Bahkan dalam satu tafsir disebutkan kakek nomor 7. Sehingga digambarkan kesolehan kakek nomor 7 itu berdampak kepada rezeki anak cucunya yang ke-7 turunan tadi. Ya. Maka kata-kata abun di situ diidentikan dengan material. Jelas si kakek tadi tidak mendidik cucunya, tapi kakek tadi mewariskan harta kepada cucunya. Maka kata-kata abun identik dengan hal-hal yang sifatnya materi. Maka kalau kita mau luaskan lagi berdasarkan 2 ayat ini ya, ayat dan hadis ini, abun itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya materi, sedangkan walid kepada hal-hal yang sifatnya tarbiyah. Dengan kata lain, kalau kita cuma ngasih makan,
ngasih minum, ngasih pakaian, beliin mainan, ngasih jajan, jalan-jalan, itu peran kita baru sebagai abun. Tapi kalau kita ngajari Quran, ngajari syariah, ngajari rukun iman, rukun Islam, ngajari akhlak, ngajari adab, ini baru kita berperan sebagai walidun. Karena kata-kata walid dikaitkan dengan kama robbayani soghira, bukan kama at'amani, kama askoni, kama dan seterusnya yang sifatnya materi. Walaupun kata-kata abun itu juga bisa bermakna lebih luas lagi dalam Quran, bukan sekedar bapak biologis tapi juga bapak ideologis. Maka kata-kata abu itu bisa langsung, bisa nyambung jauh. Ibrahim disebut sebagai abul anbiya, ya. Nabi Yakub ketika di hadapan 12 anaknya mengatakan ma ta'buduna min ba'di, maka 12 anaknya mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Kadang-kadang abun juga bisa bermakna paman, ya. Nabi Adam disebut sebagai abul bashar, ya. Bahkan ada orang yang tidak punya anak pun bisa disebut abu, ya. Misalnya karena dia ini sebagaimana Aisyah itu disebut Ummu Abdillah, padahal dia tidak punya anak, tapi bisa disebut sebagai Ummu Abdillah karena tidak selalu dia harus memiliki anak tadi. Bapak Ibu sekalian, maka pada hadis tentang Rabbi ghfirli wali walidayya, doa itu langsung mengkerucut kepada bapak ibu kandung atau bapak ibu biologisnya. Sehingga jarang sekali kita berdoa Rabbi ghfirli wali walidayya itu kok yang dimaksud bapak ibu gurunya, kok yang dimaksud dengan mbah-mbahnya, kok yang dimaksud dengan bapak ibu pengajarnya. Bukan, pasti yang dimaksud adalah bapak ibu kandungnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini kita kemudian muhasabah, sudahkah kita mengambil peran sebagai walid bagi anak-anak kita atau sekedar menjadi bapak pemberi makan dan minum buat mereka. Yang kita khawatirkan kalau makna hadis tadi memang sifatnya itu adalah penegasan, apalagi kok pembatasan, maka abawain itu tidak mendapatkan doa, tetapi yang mendapatkan doa adalah walidain, ya. Dan itu sebetulnya logis. Kita bisa ambil sampel bagaimana ada bapak dan ibu yang ketika dia punya anak, lalu dia tidak bertanggung jawab, lalu anak itu kemudian dibuang, akhirnya dipungut orang, yang mungut seorang kiai, dipelihara, kemudian sampai tumbuh dewasa, sekolah belajar di pondoknya, lulus jadi ustadz atau kiai juga. Maka bapak ibu yang kandung tadi, dia tidak akan mendapatkan doa anaknya, justru yang akan mendapatkan adalah bapak ibu ideologisnya tadi, walaupun dia tidak punya anak, ya. Maka di sini klausul doa tadi agak cukup sangat banyak. Pertama syaratnya itu adalah anak yang soleh yang berdoa, sehingga kalau anaknya durhaka maka orang tua wallahu alam apakah mendapatkannya atau tidak. Yang kedua yang didoakan adalah orang tua biologis yang mengambil peran sebagai murabbi bagi anak-anaknya. Karena apa? Karena itu dikaitkan dengan kama robbayani, sebagaimana kedua orang tuaku memberikan pendidikan. Kalau tidak memberikan pendidikan, maka dia tidak mendapatkan. Kemudian yang ketiga, kadar ampunan, kadar rahmat dan kasih sayang, ya. Monggo adik-adik maju aja ke depan biar yang belakang nggak untel-untelan di belakang, ya. Monggo mas biar nggak dilangkahi, ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi klausulnya cukup banyak. Satu, yang berdoa adalah anak soleh. Yang kedua, orang tuanya berperan sebagai walid, bukan sekedar bapak dan ibu yang melahirkan. Yang ketiga, bahwa kadar doa,
kasih sayang dan ampunan atau gunungan pahala yang dijanjikan berbanding lurus dengan kalimat kama robbayani. Kemudian yang keempat, satu lagi ada kata-kata soghira au sighara. Masa kecil ini yang amat sangat menentukan. Kenapa? Karena memang rata-rata ketika masih kecil anak memang berada di dalam pengasuhan bapak dan ibunya, ya. Dan kata-kata Walid tadi menjadi sangat logis didekatkan kepada makna ibu, karena memang tugas kependidikan anak 1 sampai 7 tahun ini menjadi wewenang ibunya. Itu kenapa kalau bapak ibu itu bercerai, punya anak umur 1 tahun 2 tahun, anak menjadi milik ibunya, nggak boleh diambil sama bapaknya. Tapi begitu umur 7 tahun, 7 tahun sempurna, masuk tahun ke-8, maka hak asuh tadi berada di bawah kendali bapaknya, ya. Ada riwayat yang menguatkan seorang suami istri di zaman sahabat bercerai, suaminya kemudian maksa kepada Rasulullah, ini anakku ya Rasul, ini benihku ya Rasul, dia hanya ketitipan benihku, ya, binnya saja bin aku, ya. Maka wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, dia menitipkannya dengan penuh kenikmatan, sementara aku menyimpannya dengan penuh penderitaan. Ya Rasul, saat bayi ini lahir, dia menyambutnya dengan tawar yang gembira, sementara aku mengeluarkannya dengan penuh luka dan derita, ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya, anti ahakku bihi malam tangkihi, engkau lebih berhak terhadap bayi ini selama engkau belum menikah lagi, ya. Jadi kalau ibu tadi belum menikah, anaknya berada di bawah pengasuhan dia. Tapi kalau ibu tadi sudah menikah lagi dengan laki-laki yang baru, yang tidak ada hubungannya dengan kekerabatan suami, maka si suami yang baru itu boleh meminta, aku mau jadi istri kamu, tapi anakmu serahkan kepada keluargamu, ya. Karena memang begitu si wanita ini menikah dengan suami yang baru, kewajiban dia bukan kepada anak kandungnya, tapi kepada anak daripada suami yang baru tadi. Karena anak kandungnya itu menjadi kewajiban bagi suaminya atau keluarga besar suaminya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di situ ada kata-kata sighara ini atau soghira, ini menarik untuk kita renungkan, karena memang masa-masa anak kecil itulah yang paling menentukan seperti apa kualitas kita di dalam membersamai anak. Dan kasih sayang kita, kesabaran kita, keikhlasan dan ketulusan kita, ujiannya ada pada waktu mereka anak-anak, ya. Maka kalau mau kita gambarkan kira-kira begini, anak kecil itu kan anak yang nggak kenal tobat nih Pak. Habis berbuat salah, berbuat yang menjengkelkan, wajahnya tuh wajah tanpa dosa. Habis dimandiin, dibersihin sama orang tuanya, sudah mau siap jalan-jalan, tiba-tiba main di selokan, masuk ke dalam rumah sudah celumut kembali. Ibunya tentu tidak ngomel dan marah sebagaimana kalau kepada orang dewasa. Anak kecil itu memang ya tadi tidak pernah merasa berdosa, berulang-ulang melakukan kesalahan dan dia enjoy saja, ya. Bapak Ibu sekalian, coba kalau misalnya anak kita umur 2 tahun tiba-tiba buka laci punya orang tuanya, ngambil duit 100 ribuan, kira-kira ibu-ibu komentarnya apa Bu? Ada nggak yang kira-kira orang tua ngelihat anaknya mencuri duit 200 ribu, terus bapaknya atau ibunya komentar, ini kayaknya bakat copet ini? Nah, mesti nggak ada. Bapak ibunya komentar apa? Masya Allah, anak Umi kok pinter banget milih yang merah-merah. Mesti mau sesalah apapun, ruang tamu sudah ditata, buah-buahan dan makanan sudah disajikan, anak kita main bola di ruang tamu, gelasnya pecah, kopinya tumpah, kakinya terluka berdarah, itu nggak kemudian diomelin, itu orang tuanya nggak ngomel sama anak 2 tahun 2 tahun setengah, mesti tetap dipeluk, disayang. Nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, cup-cup, tetap disayang. Tapi coba anak 17 tahun melakukan gitu, ya, itu orang tuanya langsung, mata kaki kamu tuh loh di mana? Kok nggak dipakai begitu kan, ya, yang keluar kalimat begitu. Anak 17 tahun buka laci orang tuanya, kira-kira dikomentari apa? Oh mulai, ya. Tapi kalau anak 2 tahun 3 tahun, Masya Allah, apa maknanya? Yang saya renungkan tentang peristiwa ini,
Seorang bapak dan ibu yang penuh cinta kasih kepada anaknya, yang gampang memaafkan anaknya, yang begitu penuh cinta tadi, maka besok di akhirat akan dapat balasan yang serupa. Apa itu? Ketika hamba ini mengadu kepada Allah, menyesali dosa-dosanya, tobat maksiat, tobat maksiat, tobat maksiat. Seperti anak kecil yang tobat maksiat kepada orang tuanya, jengkelin orang tuanya, tapi orang tuanya tetap cinta dan kasih sayang. Begitulah besok Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi bapak dan ibunya ini seperti waktu bapak ibunya menyayangi anaknya saat masih kecil. Kata Allah, ketika seorang hamba tadi maksiat, tobat, enggak rampung-rampung, tapi dia punya amalan cinta dan sayang kepada anak yang masih kecil, besok di akhirat juga akan dipeluk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini nggak apa-apa. Begitu ya. Buah apa? Buah kasih sayang dia kepada anaknya. Tapi memang ini hanya berlaku bagi orang tua yang penuh cinta kasih kepada anaknya. Karena ada orang tua yang juga tidak sabar kepada anaknya. Ya, bekas hitam merah di di lengan anaknya, di perut anaknya, di pantat anaknya karena ketidaksabaran orang tua. Ya, kita dengar cerita 1,5 tahun yang silam ketika ada anak SD 7 tahun yang disabeti sama ibunya karena pelajaran hari pertama online. Ibunya ngajari, anaknya nggak gugu, wes anaknya sibuk sendiri, sampai ibunya kemudian tidak sabar, diambil itu gagang sapu, disabeti kepala dan bagian perutnya. Anak tersebut berdarah, dijedotkan lagi ke tembok karena kesabaran yang hilang. Suaminya lagi tidur, belum bangun waktu itu. Ya, akhirnya anak ini megap-megap, barulah suami kemudian terbangun kaget, dibawa anak tersebut di tengah jalan meninggal dunia. Akhirnya dikubur anak tersebut. 2 pekan masyarakat geger, ini kuburan baru kok nggak ada yang ngaku, nggak ada yang kehilangan. Akhirnya dibongkar. Setelah dibongkar, anak tersebut masih lengkap dengan seragam merah putihnya yang bersimbah darah. Dan akhirnya aparat tidak butuh waktu lama untuk mencari siapa pelakunya. Si bapak dan ibu ditemukan, bapaknya umur 27, anaknya umur 26. Anaknya umur 7,5 tahun. Itu kira-kira dulu waktu nikah bapak ibunya umur berapa, Pak? Bapaknya kemungkinan 18, ibunya kemungkinan 17. Nggak usah dilacak dulu nikahnya kayak apa, begitu ya. Walau alam, tapi itu usia yang belum cukup matang untuk anak-anak zaman sekarang memelihara anak kecil. Ya. Kalau anak-anak pondok zaman dulu sih lulus langsung nikah itu banyak. Tapi anak-anak SMA kok nikah dengan anak kelas 3 SMP, kok mencoba memikul beban anak di zaman sekarang yang kayak begini beratnya, maka ini bukan pekerjaan yang mudah. Akhirnya Allah uji dengan seperti itu. Atau cerita yang menimpa seperti ibu yang terjadi di Jawa Tengah kemarin. Ya, usia 35, punya anak 3, usianya masih balita semua rata-rata. Anaknya kemudian juga menjadi korban. 1 orang digorok tapi 2 orang masih selamat. Yang menimpa di Jawa Barat sama, ibu muda anak 3, umur 5 tahun, 3 tahun sama 9 bulan. 3-tiganya meninggal dunia semua. Maka anak yang seharusnya menjadi jembatan bapak ibunya ke surga, anak yang seharusnya menjadi investasi gunungan pahala, itu justru menjadi penyebab jembatan ke neraka bagi bapak dan ibunya. Maka klausul daripada Rabbighfirli wali walidayya ini menarik untuk kemudian kita renungkan. Pertanyaannya sekarang begini, bagaimana kemudian kita punya potensi, punya peluang besar untuk menjadikan anak kita soleh dan solehah di saat hari ini tantangan mendidik anak-anak ini bukan pekerjaan gampang. Beda banget ya dengan bapak-bapak zaman dulu dibandingkan dengan bapak-bapak di zaman sekarang. Ya, saya membuat ilustrasi begini Bapak Ibu. Generasi kami Pak yang lahir tahun 70, 75, 80 itu mirip seperti batang singkong yang ditancepin di tanah yang subur. Wes tinggal 6 bulan itu panen, nggak pakai perlakuan khusus, itu hasil panennya berlimpah, menyenangkan bagi para petaninya. Tapi anak-anak zaman sekarang itu seperti tabu lampot di pinggir jalan yang pendek-pendek sudah berbuah banyak. Begitu kita beli karena tertarik, dibawa pulang ke rumah untuk kita tanam, besoknya mati. Ya, itu pertanyaannya, yang salah sing dodol apa sing tuku, Pak? Hah? Jangan kemudian kita mengatakan, wah ini pedagangnya penipu, waktu dipajang kok bagus-bagus, pendek-pendek sudah pada berbuah, begitu kita tanam di rumah, ternyata kemudian besoknya sudah kemudian layu dan habis itu tidak pernah berbuah lagi. Tentu ini bukan kesalahan yang jual,
Ini adalah kesalahan kita sebagai pembeli yang belum belajar tentang pupuk, belum belajar tentang tanah, belum belajar tentang karakter buah, belum belajar tentang bagaimana cara merawatnya, hama dan sebagainya. Wajar kalau kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Maka anak-anak zaman sekarang nampaknya memang punya keistimewaan yang demikian. Ada perlakuannya agak khusus. Ya, kita pernah tanyakan kepada seorang psikolog, bisa nggak sih anak-anak kita zaman sekarang itu diperlakukan kayak zaman kita waktu dulu? Nggak bisa, Ustadz. Ya, kenapa? Asupannya berbeda, konsumsi mereka berbeda dengan konsumsi zaman kita. Di zaman kita waktu kecil, gurunya cuma ada dua, ada bapak ibu di rumah dan ada bapak ibu guru di sekolah. Bapak ibu guru di sekolah, orang tua di rumah. Ada tambahan TV, masih hitam putih. Itu pun bukanya acaranya jam 4:30, tutupnya jam 9. Temanya juga sederhana. Sedikit sekali yang masuk ke dalam otak dan pikiran anak-anak kita pada masa itu. Tapi generasi sekarang asupannya guru mereka ribuan dari seluruh dunia. Materinya 24 jam. Aneka budaya, tradisi, kebiasaan, adat istiadat ditawarkan tanpa ada pembatas. Dan kalau kemudian mau kita paksakan jurus sebagaimana bapak ibu kita, ya zaman dahulu, maka ini nampaknya bukan hal yang sederhana. Kemarin sudah kita kasih ilustrasi ya. Zaman saya Ustadz Tony itu sekolah tahun 90-an, bapak ibunya nggak nganter sampai pondok. Ujian berangkat sendirian, daftar ulang proses sendiri, cari kamar urus sendiri, beli lemari beli sendiri, ya nata apalagi. Setelah kemudian sampai di pondok sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak ada kabar. Bulan keempat baru ada surat, 6 bulan sekali dapat kiriman paket, setahun sekali baru bisa liburan pulang. Hasilnya Masya Allah, ustadz-ustadz kondang seperti zaman sekarang. Nah kalau anak-anak kita ini Pak berat sekali, ya berangkat daftar bapaknya ngisi, ya wawancara ditemani, ujian didampingi, nanti berangkat ke pondok satu elop sekeluarga datang semua mengantar. Sampai di pondok daftar ulang yang ngurus bapak ibunya, cari kamar yang ngurus juga ibunya, belikan milihkan lemari ibunya juga. Sampai mau pulang ibunya tetap penasaran, masuk ke dalam kamar anaknya, ditata itu isi lemarinya. Ya, mau berangkat pulang pamitan, anaknya tetap, Pak mau jajan dulu lah ke warung sebelah. Ya, diantar itu ke bakso Malang. Selesai makan ditinggal, pekan depan sudah minta ditelepon. 2 bulan kirimi paket. 1 bulan sekali pulang liburan. Hasilnya setahun 3 kali pindah pondok. Orang tuanya bilang, lele jane karepmu iki apa toh, begitu ya. Orang tua dibuat sepaneng dengan anak-anak di zaman sekarang. Tapi Bapak Ibu, kita tidak perlu menyalahkan takdir kenapa anak-anak kita lahir di zaman sekarang. Saya buatkan ilustrasi begini. Saya tidak percaya dengan teori ini tentang manusia purba, tentang zaman batu, zaman es, zaman perunggu. Karena dalam Islam tuh yang kita kenal tuh zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa ya, tidak mengenal fase-fase yang tadi saya sebutkan. Tapi dalam ilmu sejarah yang kita pelajari di SD SMP itu ada. Sebutlah di zaman batu, ketika masyarakatnya nomaden, berpindah-pindah tempat dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Untuk bertahan hidup, sang bapak mengajarkan sejumlah keterampilan kepada anaknya. Keterampilan menombak, memanah, berburu, berlari, memanjat pohon yang tinggi, membuat jebakan. Kemudian berpindah dari satu lokasi ke lokasi berikutnya, memahami cuaca, perubahan musim dan sebagainya. Itu keterampilan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup di saat era nomaden. Bapaknya mengajarkan itu kepada anaknya dan ilmu itu cocok diterapkan. Sampai datang waktu di mana bapak ini, si anak kecil ini tumbuh menjadi orang dewasa, tapi zaman sudah berubah. Eranya masuk era agraria. Masyarakat sudah mengenal bercocok tanam, sudah memelihara unggas, hewan ternak dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah jurus bapaknya dulu, mbahnya dulu masih relevan untuk diajarkan kepada cucunya? Anaknya mungkin akan bingung, ngapain belajar nombak, ngapain belajar manjat pohon yang tinggi. Ayam tinggal nyembelih di kandang, sapi, kambing juga ada. Ya, belajar manjat pohon, pohon-pohon kita buahnya pendek-pendek. Maka kalau si bapak ini mengajarkan jurus tadi untuk bertahan hidup kepada anaknya,
maka ilmu tadi sudah tidak relevan pada zaman anak. Justru yang wajib diajarkan kepada anak ini adalah tentang bagaimana mengembangbiakkan ternak, memunculkan varietas baru, mengolah tanah dan sebagainya. Ini ilustrasi paling mudah. Kalau zaman dulu bapak ibu kita mengajarkan begitu sederhana, bapak ibu sekolahnya saja hanya lulusan SD atau SMP, tapi anaknya bisa S2 bahkan S3. Sekarang ya, Masya Allah, bapaknya sudah S2 S3, tapi anak-anaknya barangkali masih jauh kualitasnya dibandingkan waktu dulu bapak memberikan pendidikan kepada dia. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebutlah hari ini era gadget yang setiap orang tua hampir semuanya dibuat panik. Nampaknya kita bisa sepakat bahwa memisahkan anak-anak usia akil balik SMA ke atas tanpa gadget itu sesuatu yang nyaris mustahil di zaman sekarang. Nggak usah yang jenjang SMA, jenjang SMP dan SD saja banyak orang tua yang sudah angkat tangan, nggak sanggup untuk mempertahankan idealisme. Jangankan kok di jenjang SD, bahkan ada yang di level TK belum sekolah pun orang tua sudah nyerah ketika anak-anaknya menghabiskan waktu di tempat tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka walau alam yang kita saksikan fenomenanya itu adalah dua kubu atau dua kubu ekstrim orang tua di dalam mengarahkan anak-anaknya. Yang ekstrim kanan adalah bapak-bapak yang mencoba untuk mengcopy paste jurus mbahnya dulu ketika mendidik dia. Dia paksakan jurus tadi kepada anaknya, nggak peduli seperti apa hasilnya, karena dalam mindsetnya aku bisa sukses kayak gini karena dulu pendidikan bapak ibuku keras sampai aku jadi kayak begini. Lalu dia coba terapkan itu kepada anaknya. Kira-kira dengan pola semacam ini bisa dapat hasil yang sama mboten, Pak? Uji coba di kebanyakan orang banyak yang gagal. Dulu guru galak itu favorit, sekarang guru galak itu nggak laku. Ya, dulu orang tua killer itu benar-benar terhormat, sekarang orang tua killer itu dilaporkan polisi. Ya, Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wajar kalau kemudian kita harus beradaptasi dengan perubahan. Kubu ekstrim yang kedua, karena ada bapak dan ibu yang memang mencoba untuk memaksakan kehendaknya, tetapi hasilnya kemudian di luar harapan, akhirnya dia masuk pada kubu ekstrim kiri. Apa? Sakarepmu, terserah. Ya, bapaknya sudah pusing menasihati, bapaknya sudah tidak kuat untuk membimbing, terserah sakarepmu. Lalu anak tadi dibiarkan hidup tanpa bimbingan orang tuanya. Maka yang paling berat menjadi orang tua yang wasat, orang tua yang tengah-tengah, yang dia sadar bahwa zaman anak tumbuh ini sudah berubah, tetapi pada saat yang sama dia sadar tentang ku anfusakum wa ahlikum naro. Dia sadar bahwa yang dapat doa itu adalah walidaini, yang punya kewajiban kama robbayani, bukan sekedar memberi makan, bukan sekedar memberi minum. Walaupun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi bapak dan ibu itu udah lumayan. Karena ada yang sudah nggak jadi abawain, yang sudah tidak jadi walidain, bahkan tidak menjadi abawain. Anaknya di outsourcingkan semuanya. Ya, ngapunten, lempar ke pondok, ratau disangoni, ratau dibayar SPP-nya, nggak membayar daftar ulangnya, nggak pernah ditengok. Pokoknya pengennya tahu-tahu jadi. Saya khawatir kalau kayak gini kita sudah walidaini nggak mengambil peran, abawaini juga tidak mengambil peran. Lalu nanti kebagian apa? Ya, maka kalau hanya sekedar abawain saja, kita khawatir nanti tidak mendapatkan doa, apalagi kemudian kita tidak menjadi walidain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih punya waktu barang 5 menit 10 menit. Karena jam 7:30 aslinya kami sudah mulai kajian di Parenting Al-Fajr, maka saya cukupkan untuk tema menjadi walidain bukan sekedar abawain. Kalau ada yang perlu didiskusikan, saya persilahkan, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan. Untuk yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Tadi kita sudah bahas tentang kubu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang satu memaksakan kehendak, yang satu lost doll sama sekali, kemudian tidak peduli karena sudah capek, sudah bludrek, sudah nggak sanggup lagi ngelihat pertumbuhan anak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita bisa jembatani nomor satu tentang mindset, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat disebutkan siapa yang diuji oleh Allah dengan anak yang nakal, rewel, susah diatur, fa'ahsana ilaihinna, tetapi sang bapak dan ibu tetap bersikap profesional, memilih jalan yang terbaik yang bisa diusahakan, kunna lahum sitron yaumal qiyamati minan nar, maka mereka, anak-anak itu akan menjadi tameng bagi dia di akhirat dari api neraka. Begitu juga di dalam riwayat lain disebutkan siapa yang diuji dengan 2 anak perempuan, kemudian bapaknya mampu mendidiknya, tidak belok kiri, tidak belok kanan, tidak zina, tidak pacaran, sampai diserahkan kepada suaminya dengan cara yang benar, maka 2 anak itu akan menjadi tameng bagi dia dari api neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagian besar dari hidup kita aslinya itu transaksional. Semua hubungan kita itu adalah transaksional. Kita melakukan begini karena pengen begitu. Nah, terkait dengan transaksional ini, dalam Islam ada satu nasihat dalam Quran ketika berbicara tentang hubungan suami istri. Allah berfirman, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maaf. Dalam Al-Quran disebutkan, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian itu sawah ladangmu, datangi sawah ladangmu, terserah kamu. Tapi kalimat pengikatnya apa? Wa qaddimu li anfusikum. Lakukan itu, kebaikan itu semua dengan niat untuk kembali kepada dirimu. Bukan karena pengen dapat pujian, bukan karena pengen dapat balasan di dunia, tetapi qaddimu li anfusikum itu artinya untuk bekal di akhirat kelak. Maka kalau setiap bapak berbuat baik kepada anaknya, yang dia perhitungkan besok di akhiratnya, seberat apapun ujian, dia ihtisabnya kepada Allah. Tapi kalau kemudian di dunia itu sudah hitung-hitungan, nanti harapannya anak kalau besar gantian yang merawat, nanti harapannya kalau besar anaknya yang ngasih kembalian daripada biaya yang sudah dikeluarkan. Sampai ada orang tua yang ketika anaknya mau menikah, kemudian dia menjual anaknya. Misalnya ada tradisi sebagian wilayah nggak Pak ya, anaknya dijual begitu kan. Ini dulu saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah biayain sekian, kalau kamu ambil anak saya ya kembalikan. Ada yang transaksional seperti itu. Nah, kalau semangat transaksional kita, transaksi kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya segala yang kita lihat itu sebagai sebuah derita, yang kita hitung adalah nanti balasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini nggak mampu untuk kita lihat, maka sedikit ujian tadi sudah membuat kita sakarapmu. Kadang-kadang muncul itu Pak, ya, anak-anak, terutama anak-anak dari fase SMP ke SMA. Saya harus ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau anak-anak jenengan itu masih levelnya SD dan TK, saya katakan itu belum mendidik, jek dolanan, ya. Anda baru dikatakan mendidik begitu anak berpindah dari usia mumayyiz menuju akil balik, 14 ke 15, 16, 17. Masya Allah, ini betul-betul fase yang paling berat. Kalau 1 sampai 7 tahun itu yang capek cuman fisik, capek gendong, capek ngeloni, capek nyusui, capek ngajak jalan-jalan, capek ngurusi ganti baju, nyuapi dan sebagainya. Itu yang capek fisik kita. Pikiran dan perasaan kita biasa-biasa saja. Wong dia nggak punya perasaan, itu kan? Ya, dia mukul kita, namanya juga anak 2 tahun, 3 tahun, masa diambil hati? Kan begitu. Begitu anak tadi mulai 8 sampai 14, yang capek itu adalah pikiran kita. Mikir tentang anak ini. Tapi begitu 15 ke atas, yang sakit itu hati kita. Kalau dia itu durhaka, ya. Kalau anak 8 tahun, 9 tahun agak ngomel, bentak kepada orang tuanya, itu yang sakit baru di sini Pak. Tapi kalau anak 17 tahun bentak orang tuanya, ini nih yang terluka, ya. Makanya hakikat pendidikan yang paling berat adalah fase perpindahan dari mumayyiz menuju akil balik tadi. Kenapa?
Karena ini fase yang hormon anak berubah drastis. Kalau kita pakai fase Ali bin Abi Thalib 8 sampai 14 itu seperti budak atau tentara, 15 sampai 21 seperti menteri atau sahabat. Anda bisa bayangkan itu perubahannya. Wong kemarin jadi budak, sekarang jadi menteri. Budak serba diatur dan disuruh, menteri sudah mulai bisa ngatur dan nyuruh. Ya. Ini fase yang paling kemaki, Pak. Dari 14 ke 15. Ya. Kalau punya ide, punya gagasan, punya keinginan, tingginya luar biasa, tapi prakteknya mak pleketis, kan gitu. Ya. Terima bongkar, tidak terima pasang. Itu anak-anak kayak begitu, Pak. Orang tuanya tuh geleng-geleng banget dengan anak yang seperti ini. Tapi inilah fase yang paling berat. Sekaligus juga menentukan kualitas kita sebagai orang tua, apalagi zaman sekarang. Maka kadang-kadang saya kalau lagi jengkel sama anak itu, bahasa saya coba saya ini kan, nak, kamu itu Abi anggap sebagai dosen, Abi sebagai mahasiswa. Kamu tuh sebagai dosen ngasih tugas sama Abi sebagai mahasiswa. Tugasnya kok berat banget, mau kamu jadi dosen jangan killer-killer amat lah. Ini Abi nggak lulus-lulus gini caranya nih, gitu kan? Ya, cengar cengir gitu, Pak. Ya, ini biar kita agak calling down gitu, Pak, ya, melihat anak yang semacam itu. Ya. Maka memang dalam fase ini orang tua harus menginvestkan waktu, tenaga, pikiran untuk mengikuti tumbuh kembang anaknya. Gak bisa kemudian kita abaikan. Fase dia sudah fase sebagai, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, la'ib ibnaka sab'an. Ajak anakmu bermain 7 tahun pertama. Wa'adib ibnaka sab'an. Beri dia pendidikan pengajaran pada 7 tahun kedua. Wasohib ibnaka sab'an, jadikan dia sahabat pada 7 tahun ketiga. Coba bayangkan Bapak Ibu, jadi sahabat tuh nggak gampang loh. Ya, sahabat itu kalau sering tausiah terus sama kita, jengkel nggak itu sahabat, Pak? Ya, namanya juga sahabat. Ya, ya bukan tausiah, ngobrol iya, tapi jangan tausiah terus, gitu kan? Ibu-ibu tuh rata-rata ngobrol apa tausiah, Bu, sama anaknya, Bu? Ya. Yang kedua, punya sahabat, hobinya ngeritik terus, nyinyir terus. Jengkel nggak kita sebagai sahabat, Pak? Ya. Ini ibu tuh bakat nyinyirnya tuh alami loh, Bu. Ya. Kalau tidak belajar mengelola nyinyir, itu anak bisa jadi korban. Anak nyapu nggak kelihatan, anak bantu nyuci nggak kelihatan, anak jemur pakaian nggak kelihatan, anak ngepel ruangan nggak kelihatan, anak nyuci piring bantu masak nggak kelihatan. Begitu rebahan sebentar pegang HP, ibunya nongol, HP lagi gitu ya. Itu anak jengkel ya. Yang ketiga yang namanya teman, itu duduknya jejer, bukan di atas, bukan di depan belakang, tetapi di samping, sejajar level kita dengan mereka ya. Maka di level ini seorang bapak benar-benar kepada anak-anak usia tadi ya, memerankan sebagai sahabat ini fase yang paling berat. Kenapa? Kita merasa lebih pengalaman, kita merasa wajib ditaati ya. Maka ibarat anak kita punya kacamata, kita juga punya kacamata. Cuman anak kita kacamatanya -2, kita sudah -7, Pak. Coba kacamata kita dipaksakan kepada anak, nggak bisa ngelihat dia ya. Dan mohon maaf, kalau anak-anak kita sudah mulai suka dengan lawan jenis, potensi membangkangnya sangat tinggi. Kerasa mboten, Pak? Kerasa, saya kerasa banget nih. Wes, anak-anak sudah mulai kenal lawan jenis tuh potensi membangkangnya itu, potensi melipir-melipir. Kalau ditanya itu mesti kalimatnya bersayap, itu terasa banget gitu ya. Dan repotnya kita terjebak untuk nyinyir dan ngejar, memojokkan, ya enggak? Ya, ibu-ibu terutama, gitu loh ya. Itu semangat untuk nyinyir dan memojokkan itu tinggi sekali. Karena dia punya pilihan kosakata yang tidak pernah terbayangkan bapak-bapak. Gitu loh ya. Ngejarnya tuh sampai detail. Disitulah anak-anak berontak. Ya, satu lagi ibu-ibu, tadi ya penyamaan persepsi kita. Kenapa kesabaran kita harus agak kita naikkan di anak seperti itu? Karena yang sebenarnya terjadi bukan anak-anak yang membangkang, bukan anak-anak yang durhaka, tetapi anak-anak yang mencoba mencari jalan lain untuk memahami kehendak orang tuanya. Jadi simpelnya yang pernah saya kasih contoh, masih ingat mungkin kemarin, Mas tolong ambilkan itu,
kita nyuruh anak ngambil sesuatu, ya tolonglah itu kue misalnya. Maunya orang tua ketika bapak ibunya ngomong tolong ambilkan kue, anaknya jalan lurus ngambil kue, terus balik. Itu pikiran bapak ibunya. Anak nggak gitu pak. Begitu dibilang nak tolong ambilkan kue itu, si anak muter lewat sana, naik tangga dulu, turun lagi lewat pintu sana, ngambil muter sini, baru dikasihkan. Buat kita pemandangan itu pembangkangan, buat dia bukan, dia pengen menyelusuri jalan yang tidak dipikirkan oleh bapak dan ibunya. Lah sayang, saat itu kita nggak sabar, langsung ngasih vonis, kamu kok ngeyel banget toh nak, kamu kok nggak nurut sama abi toh nak. Lah kalimat ini kalau terlalu sering untuk kita ucapkan, akhirnya menjadi jas kepada anak dia, kepada anak tadi, dan anak tersebut kemudian